semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bigala Sumaresyombing dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 25113131200014. Di sini saya ingin mensosialisasikan tentang tokoh nasional, yaitu Dr. Handus Muhammad Hatta, di mana beliau lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus tahun 1902 dengan nama lengkap Muhammad Attar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Djamil, seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pendidikan Hatta, ketika Hatta masih berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada tahun 1913. Ia menamatkan sekolah dasar pada tahun 1916. Setelah itu Hatta melanjutkan pendidikan ke European Child Labour School or ELS di Padang. Dia merupakan aktivis dan pemikir sejak masa mudanya. Muhammad Hatta, beliau menunjukkan minat pada politik dan ilmu pengetahuan. Ia aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional dan dia juga salah satu proklamator bersama Soekarno. Ia memainkan peran kunci dalam proklamasi ya terkhusus untuk dasar negara, di mana dia dalam kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dia adalah wakil presiden pertama. Hatta secara resmi diangkat menjadi wakil presiden pertama Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Beliau adalah bapak koperasi, di mana dia dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia karena ide-idenya tentang ekonomi kerakyatan dan koperasi sebagai solusi untuk menciptakan ekonomi yang adil. Itulah yang membuat saya memilih tokoh Dr. Handus Muhammad Hatta, karena dia termasuk tokoh yang sangat cemerlang dalam membuat ide-ide dalam sebagai bapak ekonomi gitu. Dia ada kontribusi dan penghargaan, yaitu pahlawan proklamator. Dan Soekarno diberikan gelar pahlawan proklamator kemerdekaan pada tahun 1986 dan pahlawan nasional pada tahun 2012. Secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah sosok inspiratif bagi semua orang karena dia memiliki, seperti yang saya bilang, ide-idenya sangat cemerlang dan dia mampu membuat ekonomi kerakyatan bagaimana gitu. Dia meskipun sering berbeda pendapat dengan Soekarno, beliau dikenal sebagai pejuang yang konsisten dan teguh pada prinsip. Itu membuat saya benar-benar suka dan tertarik dengan Dr. Handus Muhammad Hatta, sangat menginspiratif saya. Dan ia juga merupakan sosok yang sangat mencintai buku dan menjadikan literatur sebagai sumber inspirasi ide-ide cemerlang. Nah, itulah yang membuat tertarik. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, kalau peran Muhammad Hatta dalam perumusan Pancasila, khususnya dasar negara Pancasila, dia selama ini kita mengenal Muhammad Hatta sebagai pendamping Soekarno kan dalam proklamasi kemerdekaan. Muhammad Hatta juga dikenal sebagai tokoh yang ikut memikirkan isi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu ternyata Muhammad Hatta memiliki peran penting, bukan hanya sebagai pendampingnya Soekarno, tapi ada kontribusi di dalamnya. Dia
mengubah sila pertama Pancasila sebelum jadi dasar negara yang disahkan. 5 dasar negara, kan ada 5 sila dalam Pancasila. Dia mengubah Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang sebelumnya belum disahkan secara resmi bahwa itu jadi dasar negara. Sebelum Pancasila, sebelum ketuhanan yang Maha Esa ada, yaitu dalam Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta yang Piagam Jakarta ini disahkan pada 22 Juni tahun 1945. Namun kelima sila ini banyak, yang sila pertama ini dari Piagam Jakarta ini banyak menimbulkan perdebatan dan konflik. Nah, Muhammad Hatta mengambil peran dalam pengubahan rumusan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bunyi sila pertama itu yang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter itu ketuhanan dengan kewajiban memeluk menjalankan syariat. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tepat setelah proklamasi, ada kabar rakyat Indonesia Timur menolak bergabung dengan Indonesia karena sila pertama itu. Karena hal itu, Muhammad Hatta segera mengumpulkan wakil golongan Islam untuk membicarakan persoalan itu. Wakil golongan Islam itu meliputi Wajid Hasjim, Ki Bagus Hadikusuma, Kasman Singo di Medjo, dan Teuku Hasan. Dalam pembicaraan formal memang ada perdebatan, tapi karena Dr. Muhammad Hatta mampu memberikan saran, disepakatilah bahwa sila pertama diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini menurut Muhammad Hatta, kenapa diganti, yaitu bahwa ketuhanan yang Maha Esa, dia mengatakan fondasi moral yang menjadi dasar bagi sila-sila politik lainnya, di mana dia mengkaitkan ada ekonomi kerakyatan di dalamnya, dan bisa dibilang dari hal-hal ide-ide cemerlangnya beliau, para tokoh ulama pun sepakat untuk mengganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah alasan perubahan sila pertama rumusan dasar negara itu juga demi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kan nggak hanya, kalau di Indonesia ini kan bukan hanya agama Islam aja yang ada saat itu, tokoh-tokoh yang beragama lain juga ikut berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi otomatis melalui ide dan cara ngomong beliau yang sangat berbakat, dia mampu gitu membuat luluh para ulama gitu. Jadi digantilah ketuhanan yang Maha Esa. Beliau itu sebagai Bapak Koperasi Indonesia, beliau mempromosikan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Gagasannya bahwa koperasi adalah sokong guru perekonomian nasional diwujudkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama, bukan sekedar mencari keuntungan. Hatta pernah mengusulkan Indonesia berbentuk negara federal terinspirasi dari negara-negara besar seperti Amerika dan Soviet, namun pandangannya ini akhirnya tidak diadopsi dan Indonesia menjadi negara kesatuan. Hanya itu, setelah melalui perubahan, Piagam Jakarta sudah diubah seperti yang saya katakan, dan diubah juga namanya jadi pembukaan UUD 1945
dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut bunyi negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdapat di alinea keempat. Ini disahkan dalam sidang PPKI. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial. Nah, itu semua adalah peran dari Dr. Andus Muhammad Hatta, tokoh nasional yang saya sangat inspirasi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua melalui dari tokoh Bapak Dr. Andus Muhammad Hatta ini. Kita jadi belajar bahwa tidak semua dimulai dari hal yang besar. Kita bisa melakukannya melalui kegigihan, keberanian, dan kalau kita punya ide gitu, kayak harus bisa mengungkapkannya dengan berani melalui kata-kata, tulisan, dan bacaan. Itu juga bisa meningkatkan kita untuk menjadi sosok yang harus bisa menjadi pejuang yang memberikan kontribusi besar gitu. Meskipun hal-hal yang kita lakukan itu kecil, dari mulai membaca atau apapun, dari hal-hal itu kita belajar. Dari menulis, kalau kita memang benar-benar malu, kita menulis. Baru kalau memang kita kayak harus punya prinsip maju gitu. Seperti Bapak Dr. Andus Muhammad Hatta ini punya prinsip harus maju gitu. Jadi kayak kita nggak boleh diam aja di tempat. Demikian temu kenali tokoh nasional melalui sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan di atas segala-galanya dalam melakukan segala aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan.